Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lagi shalom. Tiba saatnya kita pada saat hari ini memulai ibadah kita. Mari kita renungkan sepanjang hari ini. Betapa Tuhan baik dalam Tuhan. Betapa Tuhan setia. Terima kasih.
berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kau sucikan hati kami Tuhan, Kau sucikan kami Tuhan, Kau baharui kami Tuhan. Oh, kami jadi ciptaan baru, kami jadi ciptaan baru. Oh haleluya, inilah kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biarlah kami Tuhan, biarlah kami menjadi ciptaan baru di hadapan-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biar kami dapat melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu.
diriku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku mau sepertimu Tuhan, ku mau. Sebab Engkau baik Tuhan bagi kami, kasih-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk doa pembuka saya silakan Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, saya minta Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan atas pemeliharaan penjagaan-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang malam hari ini, bahkan pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan napas bagi kami, kesehatan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami depan Tuhan. Khususnya Bapa, napas hidup ini yang Tuhan berikan cuma-cuma buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kasih anugerah-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami tidak izinkan kuasa kegelapan, kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sepakat mengusir, mematahkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Bapa, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini, sekecil apapun yang mereka lakukan, biarlah perkenanan Tuhan hadir dalam hidup mereka, hadir dalam pribadi, hadir pada pagi hari ini dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sebelum lebih jauh Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami supaya pujian sembah kami naik depan Tuhan, dan Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah kami satu persatu, memberkati hidup kami, baik kami di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Pada saat ini tangan Tuhan yang berkuasa akan menopang dan menjaga, memelihara, bahkan memberkati hidup kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya hanya di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya lagi katakan shalom. Lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sudah berapa bulan ya kita mengalami pandemi ini, tapi saya yakin percaya pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan kita. Karena firman Tuhan pernah berkata seperti ini yang saya selalu ingat gitu. Seperti kata Daud di Mazmur berkata, dahulu aku muda, tetapi saya sudah menjadi Tuhan. Tetapi tak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya meyakini dan saya mengimani itu Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tak pernah acuh. Walaupun masalah bisa datang, silih berganti atas kehidupan kita. Apapun itu, mungkin sakit penyakit apapun, mungkin ekonomi kita, permasalahan kehidupan kita, tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Itu yang saya lihat dan saya buktikan dalam kehidupan saya pada saat hari ini. Saya bersyukur walaupun dalam pandemi seperti ini, itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi semakin kita ingin dekat kepada Tuhan. Melalui pandemi ini, biarlah iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan muji dan muliakan nama Tuhan. Kita ingin mengagung-agungkan Tuhan, sebab Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami ingin agungkan Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Biarlah kita suku bangsa Tuhan memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan.
ini. Mari kita agungkan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Dia baik atas kehidupan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, serta anak domba satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kuasa, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk bertahta.
duduk kembali. Kita akan berdoa doa persembah kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Sepanjang musim kami rasakan kebaikan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Tidak mampu kami membalasnya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dari apa yang kami bisa berikan ini Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberi Tuhan, karena Engkau terlebih dulu memberi atas kehidupan kami. Kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Kita ulang dari awal. Terima kasih Bapa. Biarlah segera pujian sembah kami naik depan Tuhan, bagaikan doa-doa kami yang dimohon dan minta kepada Engkau Bapa. Biar kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memberikan tubuh kami, memberikan persembahan kami buat Engkau Bapa, buat pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Bapa, agar kami tidak pernah akan kekurangan, bahkan kami akan berhidup berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan bagaikan sungai yang mengalir, selalu mengalir dan mengalir kehidupan kami, dan hujan yang selalu membasahi, yaitu hidup kami, hati nurani kami, iman kami, percaya kami, selalu yaitu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini biar Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyuci, menguduskannya, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang hamba katakan Bapa, benar-benar dari isi hati Tuhan, supaya menyenangkan hati-Mu Bapa, supaya kehidupan sidang jemaat Tuhan imannya bertambah-tambah, kepercayaannya semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini lindungilah hamba-Mu di
salib-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih acara ini Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan berubah. Firman-Mu memampukan kami. Firman-Mu memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam pribadi kami, hadir dalam firman Tuhan. Biar memberkati kami semuanya, baik kami di ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun sidang jemaat pun berada Bapa. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang perkasa sanggup menjadikan kami, memberikan kekuatan buat kami, memampukan kami yang melakukan yang terbaik depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini sidang jemaat dan hamba-Mu Bapa siap menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa jahat, kuasa setan mau mencuri firman Tuhan. Kami sepakat memata, menyucikan, menguduskan kehidupan kami supaya kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Kurang lebih yaitu hampir 3 bulan kita tidak bisa ibadah seperti biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini yaitu kita masih yaitu siaran langsung, saudara, streaming ya, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini, bulan ini, minggu ini, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus dan kita mempersiapkan diri kita supaya pada pagi hari ini ibadah kita benar-benar, supaya Tuhan mendengar, supaya Tuhan mengerti dan peduli dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun problem yang kita hadapi pada saat ini, bukan kita sendiri saudara, seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan dimanapun dunia sekarang, sudah 200-an lebih negara sudah terpapar, sudah kena saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan saudara, yaitu tujuan dibalik masalah, yaitu dunia bermasalah. Sampai rumah tangga kita mengalaminya saudara. Bahkan di Kulakurun saudara sampai saat ini, yaitu kekhawatiran kita masih ada. Tapi kita yakin dan percaya tangan Tuhan yang perkasa itu akan membela orang-orang yang percaya, akan menopang orang-orang yang berharap beriman kepada Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam yang saya sampaikan pada pagi hari, tujuan dibalik masalah. Dari manakah asalnya masalah itu? Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah itu terjadi ada tujuannya, saudara. Saudaraku yang dikasihi, ini mungkin yaitu ada dari manakah asalnya masalah ini? Ada 3 yang saya sampaikan. Dari mana masalah? Ada beberapa sumber datangnya masalah, yaitu saudara, ada 3 yaitu sumber yang datangnya masalah itu. Masalah datang dari iblis. Pertama yaitu masalah datang dari iblis, saudara. Iblis adalah sumber masalah, ada penyebab utama kondisi tersebut. Iblislah yang mula-mula membuat manusia jatuh ke dalam dosa, agar makhluk yang paling mulia ini terjerumus ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Jika masalah datang dari iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari padamu. Ya, masalah datang dari iblis, saudara. Lawanlah iblis dengan kuasa Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang percaya kita kepada Tuhan. Sumber masalah yang kedua, masalah datang dari manusia. Dari diri sendiri, contohnya. Apabila seorang mengendarai motor dan melihat lampu merah, namun orang itu tidak berhenti kendaraannya, melainkan jalan terus, akhirnya orang itu mendapat masalah. Karena ditilang oleh polisi,
Kita juga dapat melihat contohnya dalam Alkitab, yaitu kisah Nabi Yunus. Jika masalah dari dirinya sendiri, sadari dan bertobatlah kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah datangnya dari manusia sendiri, saudara. Masalah itu bisa terjadi, saudaraku, oleh kesalahan, oleh ketelodoran, oleh keinginan daging kita. Masalah bisa terjadi. Dalam kisahnya Nabi Yunus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia disuruh oleh Tuhan untuk memenangkan yaitu kota Niniwe, tetapi dia lari dari kenyataan. Dia tidak mau menurut perintahnya Tuhan. Apa yang terjadi oleh ikan besar, saudara, dan ikan besar itu membawa Nabi Yunus yaitu pantai dan memuntahkan Nabi Yunus, saudara. Setelah itu Nabi Yunus di dalam perut ikan dia yaitu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong dan mengirimkan dan memuntahkan Yunus di pantai yang menyelamatkan dia. Dan setelah itu Yunus baru dia melakukan yaitu rencana Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, karena Tuhan mengizinkan hal itu dapat dilihat dalam kisah Ayub dalam Alkitab. Jika masalah karena Tuhan izinkan, berarti Tuhan ingin kita naik level dan melatih karakter kita. Dan kita semakin kuat di dalam Dia. Oleh sebab itu, manfaatkanlah setiap masalah itu untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, sumber masalah itu ya Tuhan izinkan yaitu virus itu terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara, supaya kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita beribadah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, membuat kita jadi intim, membuat kita jadi yaitu dekat dengan Tuhan, saudara. Saudaraku yang jika masalah karena Tuhan mengizinkan, berarti Tuhan ingin kita naik level, berarti iman kita tambah tebal, iman kita tambah kuat, melatih karakter kita, dan kita semakin kuat di dalam Dia. Kita semakin kuat di dalam Dia, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu 3 sumber datangnya masalah, saudara. Pertama, datangnya dari iblis. Yang kedua, masalah datang dari manusia. Kemudian dan yang ketiga, Tuhan izinkan, saudara, yaitu seperti Ayub, saudara. Tuhan izinkan masalah yaitu menyerang Ayub, membuat Ayub yaitu jatuh miskin, membuat Ayub yaitu susah, saudara. Dan Ayub, apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan, kuasa sejahat menguji Ayub, dan Ayub tetap bertahan. Akhirnya Ayub dipulihkan, saudara. Haleluya, haleluya. Tujuan dibalik masalah. Apakah tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Apakah tujuan masalah terjadi dalam hidup kita, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tujuan masalah yang terjadi dalam hidup kita, dalam dunia sekarang, dalam yaitu negara kita, di dalam kota kita, saudara, terjadi sampai pemerintah pun gelabakan, saudara. Baik dana, baik yaitu menyediakan tempat, yaitu penampungan, yaitu sangat sibuk, saudara. Apakah tujuan masalah ini terjadi dalam hidup kita? Apakah tujuannya? Ada tujuannya, saudara. Yang pertama, supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah, saudara. Yakobus yaitu pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan dalam firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan masalah yang terjadi kita, yang terjadi dalam kehidupan sidang jemaat sekarang ini, saudara. Saudaraku yang supaya manusia semakin mendekat, semakin itu menyatukan diri dengan Tuhan, supaya kita dilindungi, supaya kita dipelihara, supaya kita dijaga, saudara. Kita tidak
kekurangan dan sakit penyakit tidak mampu dan tidak bisa merenggut yaitu kehidupan kita, merenggut jiwa kita, saudara, adalah semuanya adalah seizinnya Tuhan. Seizinnya Tuhan. Poin yang ketiga, karena Tuhan mengizinkan, saudara, masalah itu terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan dunia sekarang, kehidupan dalam rumah tangga kita, kehidupan dalam pribadi kita, saudara, supaya manusia semakin dekat, semakin dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat aku tenang, saudara. Di luar Tuhan semuanya binasa, saudara. Semuanya hancur, saudara. Tetapi orang-orang benar hanya dekat dengan Tuhan, merasa tenang, merasa damai, saudara. Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah, saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudaraku ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan yaitu kuasa Tuhan, kita mengundang Roh Kudus Tuhan, saudara, hadir dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan kalau Tuhan mendekat kepada kita, segala apa? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan tidak senang dengan manusia? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan kuasa kegelapan yaitu menguji manusia? Karena apa? Karena dosa manusia terlalu banyak, karena pelanggaran terlalu banyak, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan yaitu Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berarti kita menjadi ya, supaya kita yaitu dikuduskan Tuhan, supaya kita layak ke depan Tuhan, kita mendekatkan diri, kita minta ampun dengan Tuhan, menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan pribadi kita kepada Tuhan, saudara. Di sini dikatakan firman Tuhan, Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, kita imani, kita yaitu berserah dan sungguh-sungguh percaya dengan firman Tuhan ini. Andalkan Dia dalam kehidupan kita. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tujuannya dalam hidup kita supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Ayat-ayat pendukungnya, saudara, Mazmur 43 ayat yang kelima, Mazmur 62 ayat yang kedua, yaitu hanya dekat Allah saja. Karena Tuhan itu, kalau kita mendekat dengan Tuhan, kita merasa damai, kita merasa tentram, saudara. Biarpun dalam keadaan sakit dan dalam keadaan susah pun, saudara, hati kita tenang, damai. Karena firman Tuhan katakan, mati untuk Tuhan adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan, saudara. Tetapi hidup untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bertekad. Hidup kita adalah keuntungan dan kita mati adalah untuk Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mati yaitu untuk Tuhan. Kita beruntung di dunia ini, pemeliharaan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tujuan masalah terjadi dalam hidup kita. Yang selanjutnya, yang kedua, saudara, masalah datang sebagai peringat. Masalah datang sebagai peringatan, saudara. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan firman Tuhan, dan sudah lupakan kamu akan nasihat, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada seperti hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia akan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya, haleluya. Masalah datang sebagai peringatan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadapi masalah demi masalah, saudara, tetapi kita tetap kuat. Kita yaitu lewati,
kita naik level kita, iman kita kita diuji, naik lagi saudara, naik lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita lolos saudara. Seperti orang sekolah, bukan hanya SD-nya seumur hidup saudara, tetapi dia naik ke SMP. Setelah SMP selesai, dia naik ke SMA saudara. Setelah SMA selesai, naik ke fakultas lagi saudara. Yang lebih menjurus lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah datang sebagai peringatan. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara tentang kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, hai kamu semua, janganlah anggap enteng didikan Tuhan saudara. Tuhan mendidik kehidupan kita saudara. Dari kecil kita dididik oleh orang tua kita, diarahkan yaitu ngikut sekolah minggu saudara, bercerita mengenai firman Tuhan. Setelah selesai yaitu sekolah minggu, naik pemuda, dibimbing oleh pemuda, diajar, dididik dengan firman Tuhan. Setelah yaitu mengalami sudah dewasa, dia yaitu menikah, diajar dengan orang-orang tua, dididik dengan firman Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari saudara. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan anggap yaitu hal yang sepele didikan Tuhan di dalam firman Tuhan saudara. Kita sungguh-sungguh imani firman Tuhan. Lakukan, praktekkan firman Tuhan. Bahkan kita berdoa dengan Tuhan saudara, supaya iman kita dikuatkan, supaya kepercayaan kita semakin kuat di dalam Tuhan saudara. Biarpun ujian, tentangan dan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kokoh, tetap kuat. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarpun kering yaitu pohon itu tetap kuat, tetap itu rindang, tetap itu besar, tinggi, tegap saudara. Demikian iman orang-orang percaya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Saudara, yang banyak sering terjadi saudara, yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apabila ada cobaan, apabila ada tantangan, apabila ada sakit penyakit, dia putus asa. Kadang-kadang bukan oleh sakit penyakit, putus oleh temannya, putus dengan pacarnya, dia bisa gantung diri saudara, gantung diri saudara. Saudaraku yang dikasih, dikatakan firman Tuhan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku yang cobaan sedikit pun sudah lari saudara. Putus dengan pacar sudah yaitu tidak ada arahnya hidupnya saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, putus dengan pacar tidak apa saudara. Putus Tuhan yaitu dalam pepatah, hilang satu tumbuh 1000 saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya, orang benar, jangan selalu cepat putus asa saudara. Dikatakan firman, jangan putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik, Tuhan mengajar, Tuhan memberikan masalah, memberikan cobaan dalam kehidupan orang-orang benar, orang-orang percaya. Dia diuji saudara, tetapi dia tetap kuat dan hidupnya semakin dimurnikan, hidupnya semakin naik, hidupnya semakin itu mendapat damai sejahtera saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah datang sebagai peringatan. Haleluya, haleluya. Yang selanjutnya saudara, yang ketiga, apakah tujuan hidup kita? Yang ketiga saudara, dalam Yakobus 1 ayat yang keempat, dan kemudian itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Yang ketiga, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau anak-anak muda dikatakan kenakalan remaja, masih darah muda saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan pada saat ini,
biarlah ketekunan menjadi buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, saudara. Yaitu supaya manusia dibentuk semakin dewasa, saudara. Berarti kalau kita semakin dewasa, kita berpikir semakin apa? Semakin jernih, panjang sabar, tidak mudah putus asa, tidak murah kecewa, saudara. Dia pikir panjang, saudara, yang kedepannya jangan ada sedikit terjadi, woyo kita kelahi, jangan. Kalau orang yang sudah dewasa, dia pikir panjang, saudara. Dia berdoa dulu, mengundang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, sudah berpikir dewasa. Berarti orang yang dewasa dalam firman Tuhan berarti orang yang sudah imannya kuat. Orang dewasa berarti dia sudah, yaitu umurnya sudah lengkap, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan seperti Kristus, saudara. Kristus dia luar biasa mencontohi kehidupannya. Minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, saya berikan yaitu penyampaian firman Tuhan supaya kita mencontohi kehidupan Kristus, sudah kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia menjalani hidupnya dengan apa? Dengan kesederhanaan, dengan yaitu ketulusan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hidupnya banyak embel-embelnya, saudara. Ada maunya. Kalau dia rajin ibadah, ada maunya. Kalau dia rajin berdoa, ada maunya, saudara. Jangan kita berdoa, kita beribadah, yaitu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita ada maunya hanya tampil, saudara. Hanya tampil bajunya bagus, sepatunya bagus, saudara. Yaitu guntingan rambutnya bagus. Tidak, saudara. Tetapi kita semakin dewasa, kita menampilkan kehidupan kita yang sungguh-sungguh depan Tuhan, dengan tulus, saudara, dengan yang tidak bercacat celah, dengan yaitu setengah-setengah, tetapi kita dengan sungguh-sungguh depan Tuhan, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus, tidak pura-pura, saudara. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, oleh buah yang matang, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasakan, saudara, kalau buah yang masih mentah itu tidak enak, saudara. Tetapi kalau buah yang sudah matang, sudah yaitu sampai saatnya, saudara, buah itu menjadi manis, buah itu menjadi enak, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita di depan Tuhan. Biarlah hidup kita semakin matang, berbuah banyak, saudara. Buat yaitu dunia ini, buat yaitu di tengah-tengah yaitu masalah ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita banyak berdoa supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Dan biarlah ketekunan, tekun, saudara. Kata tekun ini yaitu luar biasa. Orang-orang sekolah pun biar dia pintar, kalau tidak tekun tidak berhasil, saudara. Perlu ketekunan. Biarpun dia pintar, kalau dia yaitu tidak tekun, saudara, dia tidak akan berhasil, saudara. Orang berladang dia tekun, mulai dari nebasnya, saudara. Setelah itu ladang itu dibakar, kemudian setelah dibakar ditanam padinya, lalu padinya itu tumbuh, kemudian dibersihkan lagi, saudara, dibersihkan. Kemudian setelah yaitu padi itu semakin tinggi, dia tidak langsung berbuah, saudara. Diberi pupuk, dibersihkan lagi. Dia banyak kerjaannya, saudara, supaya padi itu bagus, saudara. Tekun menjalani yaitu tugasnya. Petani menjalani tugasnya. Tekun yaitu orang sebagai karyawan,
Tekun orang sebagai guru, saudara. Tekun kita dalam rumah tangga kita, saudara. Harus yaitu melakukan ketekunan, saudara. Nasi tidak akan bisa masak kalau kita tidak tekun. Mulai dari kita yaitu ambil padi, ambil berasnya, dibersihkan. Kemudian sudah dibersihkan, jangan sampai hanya dibersihkan saja, tetapi kita berikan airnya lagi, simpan di tempat yaitu perapian atau di listriknya, saudara, di tempatnya. Tunggu lagi, saudara. Tidak langsung masak, ditunggu lagi. Kalau dibiarkan saja dia bisa gosong, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu ketekunan. Tekun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Dan firman Tuhan tekankan dalam kehidupan kita supaya kita tetap setia dan tekun di dalam firman Tuhan, tekun di dalam pekerjaan kita, tekun di dalam rumah tangga kita, tekun kita dalam kuliah kita, tekun kita dalam pekerjaan kita di kantor apapun, kita tekun, saudara. Kalau orang tekun, saudara, levelnya semakin naik. Kepala kantor, kepala dinas melihat orang ini tekun, orang ini ulet, nilainya bagus, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarpun apa tantangan dan apa yaitu masalah yang terjadi dalam kehidupannya, orang tetap memperhatikan orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini prinsip hidup orang percaya, dia harus tekun sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Apakah tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Yang keempat, saudara, supaya manusia bertobat dari kesalahannya bersama Allah. Haleluya. Yeremia 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Haleluya. Yang terakhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya manusia bertobat, saudara. Saudara, saya lihat dunia sekarang, saudara, bahkan pendeta pun tidak ada pertobatannya, saudara. Dituntut, saudara, biarpun Tuhan, biarpun engkau sebagai pemuji, yaitu selider, penari, penerima tamu, saudara, dalam pelayanan, kita harus ada pertobatannya dalam kehidupan kita, saudara. Pertobatan dalam perkataan kita, pertobatan dalam tindak tanduk sikap kita yang tidak berkenan depan Tuhan, supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan mengatasi masalah bersama Allah. Saudaraku yang dikasihi, di dalam firman Tuhan dia berjanji, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Kita akan mengenal yaitu suara Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal pribadinya Kristus dalam hidup kita, saudara. Kita mencontohi kehidupannya dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu bahwa akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu. Mereka akan menjadi umatku, saudara. Kita menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara. Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat. Akan bertobat. Dari akannya sudah Tuhan percayakan, saudara. Apalagi kalau kita sudah bertobat, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan yaitu perkataan yang tidak senonoh, saudara. Kadang-kadang orang senang mengatakan yang tidak benar, sudah tidak baik, saudara. Kadang-kadang bukan yaitu stafnya, ya, tapi kadang-kadang kabak yang jelek-jelek, saudara. Itu tidak benar dalam firman Tuhan. Kita yaitu sebagai kabit, sebagai yaitu kasih, sebagai
gadis, saudara, kita harus memberi contoh yang baik buat anak buah kita. Dan anak sebaliknya, kita sebagai anak buah, kita menjadi contoh. Kita mencontoh yang baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan, tindak tanduk, sikap hidup kita, saudara. Saudaraku yang dikasih, kita harus mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit, dari akan pun yaitu mempercayai kita. Apalagi kalau kita sudah dalam pertobatan. Luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya manusia bertobat dari kesalahannya. Dari kesalahan, saudara. Kadang-kadang kita manusia, yaitu pribadi kita masing-masing, kita rasakan kita yang benar. Kita yang baik. Kita yang tidak ada kesalahan satu apapun, saudara. Yaitu manusia daging ini. Tetapi kita tetap berdoa dengan Tuhan. Supaya Tuhan yaitu memberikan kita pertobatan yang jelek, yaitu dijauhkan daripada kita, yang yaitu curang dijauhkan daripada kita, saudara. Tetapi biarlah hidup kita, biarpun kita jalan mulus, tentangan ada, Tuhan bersama dengan kita. Akulah akan memberi mereka suatu hati, yaitu Tuhan akan memberikan suatu hati yang bijaksana, hati yang lemah lembut, hati yang damai sejahtera dalam hati kita, saudara. Karena kita umatnya Tuhan, karena kita miliknya Tuhan, karena kita yaitu pilihannya Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya manusia bertobat, saudara, bertobat dari kesalahan kita. Oleh sebab itu, pertobatan itu tidak sebagaikan yaitu membalik telapak tangan, sudah tidak. Pertobatan itu berangsur-angsur, saudara. Dalam firman Tuhan mulai dari akan Tuhan yaitu sudah mempersiapkan kita, yaitu supaya hidup kita, yaitu bahwa aku Tuhan, lah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat, ya, oleh karena mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Dengan segenap hati yang dicari Tuhan, orang-orang yang dengan segenap hati, dengan segenap roh, dengan segenap jiwa, saudara, melakukan yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan separuh-separuh, tetapi sepenuhnya, yaitu kita melakukan sepenuhnya, kita memuji Tuhan, sepenuhnya kemahiran kita berikan kepada Tuhan, saudara, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Bermohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita mengeluarkan air mata pun kita tidak terasa, saudara. Pernah dulu saya dengar, berbincang-bincang waktu saya masih muda, saudara. Saya kurang juga pengalaman di dalam firman Tuhan. Bilangnya, badai iben nangis dan kuah, gosok wen kadanum kuah, buat gosok ke mata teh kuah. Aduh, kuangku hulu tuh aneh kayak puji karena gosok kere buat gosok ke mata, muja aja tangis tengira ye, kita aja tangis tengira nah je narseweta dan mata aja mengalir ke tanah. Dia disangkanya yaitu dibuat-buat, tidak, saudara. Kalau kita dengan sepenuh doa kita sepenuh, pujian kita dengan sepenuh, dia itu air mata kita mengalir dan kita merasa, saudara, damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Segala cobaan bisa berlalu dalam kehidupan kita. Cobaan berlalu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Virus ini bisa berlalu di dalam dunia ini. Tuhan, yaitu kita doakan supaya ada vaksinnya, saudara. Supaya virus ini bisa ada obatnya, saudara. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dunia ini. Supaya Tuhan yang mengizinkannya terjadi. Tetapi Tuhan itu akan bertindak dalam kehidupan dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulannya, saudara, yaitu masalah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, supaya manusia semakin dekat dan berharap pada Allah. Kemudian masalah datang sebagai peringatan,
yaitu buat kehidupan kita. Masalah datang supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Masalah datang supaya manusia bertobat dari kesalahannya, mengatasi masalah bersama Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebelum kita berdoa untuk perjamuan dan untuk itu firman Tuhan, kita angkat pujian. Lingkupilah Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh haleluya Bapa. Glorious. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Lindungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, sebab Engkau ada atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku. Haleluya Tuhan. Dengan sayap-Mu lindungiku, dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar Engkau melingkupi kehidupan kami Bapa. Biar Engkau melindungi kami dengan sayap-Mu, kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu tidak tinggal diam Bapa. Seperti yang hamba mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Kau memberikan kami pertobatan. Biarlah hidup kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Dan hidup kami Bapa diperingatkan oleh Engkau, supaya kami hidup bertekun, hidup taat, hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa surgawi pada pagi hari ini. Biar kuasa firman Tuhan memampukan kami. Biar kuasa firman-Mu mengajar, mendidik kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi orang yang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang dalam Yesus Kristus, Engkau berikan hati yang baik, hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh Bapa dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami tetap mendoakan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan menikmati yaitu darah dan tubuh Yesus pada pagi hari ini. Engkau rela mati di kayu salib Bapa pada waktu zaman dulu, tapi kami yakin dan percaya lewat darah dan tubuh-Mu menguat memampukan kami menjadi pertobatan dalam hidup kami, dan hidup kami dimenangkan, hidup kami dijauhkan dari yaitu sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan kami, pulihkan hidup kami, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Bapa, sucikan hati kami, sucikan kehidupan kami Bapa. Biar kami menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi umat pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa surgawi.
Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang melayani kami untuk membagi-bagikan darah dan tubuh Yesus pada pagi hari ini. Biar yaitu Sakramen Kudus pada saat ini benar-benar ada kehendak dari Engkau Bapa, supaya kehidupan kami, biarlah kehidup kami benar-benar yaitu di dalam hadirat-Mu, dalam kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Segala dosa dan salah kami diampuni, dan segala masalah yang terjadi dalam hidup kami dijauhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan itu di pihak kami. Terima kasih Bapa. Kami siap yaitu membagi-bagikan jamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Layakan kami. Inilah hati kami Bapa, mau menerima jamuan kudus pada pagi hari ini. Kami buka yaitu tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu dan menyimpan dalam hidup kami, dalam hati kami, pribadi kami. Baik yang di ruangan ini, di rumah masing-masing, dengar firman Tuhan. Angkat roti ini dengan tangan kanan, dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Pegang cawan, dengar firman Tuhan, baik ruangan maupun di rumah. Angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang selamanya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah kami Bapa, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau mati dan disalibkan buat kami untuk menebus dosa salah kami, pelanggaran kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di rumah tangga kami, di dalam gereja ini, di rumah masing-masing sidang jemaat. Kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini Engkau yang mengadakan kami, Engkau yang berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan.
Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang menginginkan pertobatan buat suaminya, agar suaminya benar-benar menjalani firman Tuhan, mengenapi firman Tuhan dalam kehidupannya, agar dia itu akan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, dan Tuhan akan bertindak dalam keluarga ini yang dukung mereka pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus menaungi hidup mereka. Roh Kudus bekerja, dan kami yakin dan percaya, kami imani, kami akan percaya dengan kuasa firman Tuhan. Doa kami didengar, dan Tuhan akan mendengar doa-doa kami, dan Tuhan melihat hati, yaitu yang membutuhkan dia, yang memerlukan dia, memerlukan pertobatan, memerlukan kecukupan, memerlukan apapun yang mereka harapkan yang benar di hadapan mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan mengenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi sidang jemaat Tuhan, baik di ruangan maupun di mana mereka berada, baik di rumah, baik di dalam pekerjaan. Kami yakin dan percaya tangan perkasa Tuhan yang ajaib akan menopang dan memberkati mereka, dan mata Tuhan melihat dan Tuhan mendengar doa-doa kami pada saat ini. Doa sidang jemaat maupun yang di mimbar ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengendapi dan akan yaitu menjawab doa-doa kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami akan pulang di tempat ini Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan kami. Kami akan mengangkat tangan kami Bapa. Kami akan mengarahkan hati kami. Kami sangat membutuhkan Engkau, memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Turunlah berkat dari Allah Bapa, pengasihan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memelihara, menjaga, menuntun kehidupan kami, mengenapi, mencukupi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, Engkaulah yang bertindak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tetap yaitu jaga jarak dan jangan jabat tangan, basuh tangan, dan kolak kurun sudah orang kita yang ada kena ini saudara, bukan orang dari luar tapi orang asli kolak kurun saudara. Jadi kita harus berdoa, dan kita harus melakukan yaitu menurut anjuran pemerintah, dan kita dengan iman, dengan percaya kita supaya Tuhan melindungi dan menjaga kita. Terima kasih. Ada pengumuman? Pengumuman ibadah minggu depan kayak apa? Atau masih streaming? Ya, masih yaitu mungkin ada pertimbangan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati.